mengalir di bawahnya sungai-sungai. Penggalan kalimat ini bertebaran di banyak ayat pada kitab suci Al-Quran, menggambarkan bagaimana situasi surga di akhirat nanti. Sementara di dunia, replikasinya mungkin sudah ada saat ini, di Desa Citengah, Sumedang, Jawa Barat. Bahkan beberapa pengamat sosial dari Belanda sudah menyatakan perihal surga dunia dari Jawa ini tahun 1880 yang silam. Sejak tahun 1880, kawasan Sumedang, Jawa Barat dijuluki sebagai Paradise Van Java. Julukan ini diberikan penulis Belanda Wignan Kerckhoff dan juga fotografer Johan Koning. Setelah lebih dari 1 abad, masihkah pantas Sumedang dijuluki sebagai surganya Pulau Jawa? Hampir pada setiap pelosok di Sumedang indah panoramanya. Contohnya Dusun Cipacung, desa warga Mekar di Sumedang Selatan. Landscape sawahnya mencetak pemandangan yang indah. Dilihat dari udara, mirip lukisan alam yang sengaja dipahat. Mungkin inilah salah satu alasannya kenapa Wignan Kerckhoff dan juga Johan Koning menyebut Sumedang sebagai Paradise Van Java. Hampir setiap sudut Sumedang indah panoramanya. Contohnya alam di desa Cipicung ini. Teras-seri sawahnya seperti dilukis khusus untuk kemolekan Sumedang. Jika Bandung punya sebutan Paris Van Java, mungkin orang sudah banyak yang tahu. Tapi julukan Paradise Van Java untuk Sumedang, barangkali hanya sedikit yang paham. Padahal sebutan itu sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dulu, dan bukan orang Sumedang yang mengarangnya. Menurut pengamat sosial dari Sumedang Herman Suryatman, sebutan Paradise Van Java itu disematkan karena Sumedang memiliki alam, budaya, dan panorama yang spesial indah. Waduh. Katanya Bapak punya buku Paradise Van Java ya? Iya, tadi baru saja dibaca. Wah, saya mau lihat dong. Boleh. Nah, Bapak, buku Head Paradise Van Java ini tuh asal mulanya dari mana sih, Pak? Ya. Ini kebetulan ya, satu ketika saya bertemu dengan teman dari Leiden, dan entah bagaimana kita bicara tentang budaya, kita bicara tentang keindahan Sumedang, dan yang bersangkutan ternyata punya buku ini, Head Paradise Van Java, dan ini diberikan ke saya. Ini buku ini hanya ada 2 ya, satu ada di museum Prabu Kesandulun dan satunya ada di saya. Kalau di museum memang kondisinya sudah lapuk ya, ini masih bagus. Dan di buku ini luar biasa, ya bercerita tentang keindahan alam Sumedang, keindahan budaya Sumedang, dan hal yang wajar apabila Sumedang diberikan julukan Head Paradise Van Java, dan itu yang memberikan Wignan Kerckhoff dan Johan Koning. Siapa itu tuh, Pak? Yang membuat buku ini, awalnya siapa itu? Ya, Wignan Kerckhoff itu adalah cendekia ya, dari Belanda. Johan Koning adalah salah seorang fotografer yang terkenal saat itu dari Belanda, dan keduanya ini kolaborasi membuat buku tentang Sumedang. Jadi yang mengusulkan julukan Paradise Van Java itu yang pertama kali adalah Wignan Kerckhoff dan Johan Koning. Boy, luar biasa.
Salah satu bukti Sumedang adalah surga Pulau Jawa bisa dilihat dari olahraga para layang. Sedikitnya ada 4 venue para layang kelas dunia yang dimiliki Sumedang yang tidak dimiliki kota atau kabupaten lain. Di antaranya kelas terbang gembira atau fun fly di Bukit Pasir Cinta tidak jauh dari Waduk Jati Gede. Melihat atlet para layang terbang seliweran di atas Waduk Jati Gede, ingin rasanya saya segera menyusur mereka. Namun rasa takut yang saya rasakan membuat saya gemeteran, karena saya memang belum pernah terbang dengan para layang sebelumnya. Hai guys, saat ini aku sedang ada di puncak Bukit Pasir Cinta. Sebentar lagi aku akan terbang. Aku deg-degan banget, aku gemeter banget karena ini adalah pengalaman pertama untuk aku. Tentunya teman-teman jangan lupa doain ya, semoga penerbangannya lancar. And without any further ado, let's go, let's go. Hai guys, nah sekarang Astri lagi sama Pak Aris. Pak Aris ini adalah instruktur para layang di sini. Nah Bapak, Bapak punya tips nggak sih buat saya gitu ya, orang yang pemula baru mau mencoba untuk olahraga para layang ini seperti apa-apa yang harus dipersiapkan? Ya, jadi gini, saya juga sama pernah mengawali tidak pernah terbang dan harus terbang. Nah itulah sesuatu yang sangat menakutkan juga. Dan tapi saya diyakinkan oleh instruktur saya saat itu, percaya saja wing ini didesain oleh teknologi yang sudah ada dan pasti safety. Jadi percayakan kepada sayap yang sudah dibuat, tinggal kita dan mengikuti instruksi saja, udah itu. Tidak ada yang, karena krusialnya hanya waktu pertama kali kita tidak menginjak bumi, itulah ya. Off the ground itu pertama kali itu memang menakutkan, tapi setelahnya it's okay, biasa saja, relax saja. View-nya juga bagus. View-nya bagus. Siap. Untuk fun-fun lebih senang di sini lah. Untuk bersenang-senang, lebih senang di sini ya Pak. Oke, langsung aja Astri mau coba terbang. Cus Pak, kita langsung aja. Persiapannya seperti apa gitu Pak? Supaya safety ya. Begini betul? Seperti memakai ransel. Seperti pakai ransel biasa ya. Oke, siap. Nah Pak, jadi kan ini udah pakai peralatan, terus yang harus disiapin apa lagi nih? Apa yang harus dilakukan pertama kali kalau mau terbang? Gini, nanti saya hitung 3, 2, 1. Astri jalan ke depan sana. Jalan lari Pak? Jalan dulu. Jalan. Ketika sudah selesai jalan, nanti akan saya ada instruksi lari aja nanti sampai dia terbang dengan sendirinya. Siap. Ya. Dan ternyata terbang dengan para layang sangatlah menyenangkan. Apalagi pemandangan Waduk Jati Gede yang ada di bawah saya sangatlah indah. Ya, aku ini pertama kalinya, sumpah. Dan kita ada di ketinggian berapa meter Pak? 200 meteran, kita ada di ketinggian 200 meter. Menurut Pak Aris, momen yang paling mendebarkan terbang dengan para layang adalah saat kaki tidak menginjak bumi lagi. Namun setelah ada di udara, ketakutan saya menghilang karena tertutup sensasi melayang ke sana kemari seperti burung. Zona Indonesia,
Waterfall Indonesia! Oh my God! Rasanya aku awalnya waktu di atas itu deg-degan, sumpah gemeteran. Tapi setelah terbang sebenarnya santai aja sih di depan karena kan anginnya juga bersahabat. Tapi lumayan ekstrim buat kalian yang takut ketinggian, ini cukup memicu adrenalin. 1, 2, 3, Pesona Indonesia, Waterfall Indonesia! TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Satu objek wisata yang lagi happening banget di Sumedang saat ini adalah Waduk Jati Gede. Maklum, mantan daratan yang berubah menjadi telaga ini memiliki riwayat yang panjang dan dramatis bagi warga setempat. Sementara panoramanya sekarang yang indah tidak bisa dilewatkan lagi sebagai salah satu destinasi para pelancong. Nah, setelah tadi aku mencoba olahraga para layang yang cukup memicu adrenalin, saatnya sekarang kita bersantai-santai ria sambil menikmati keindahan alam dari Waduk Jati Gede. Dan sekarang kita akan menuju ke Gunung Surian. Di tepatnya ada di belakang saya itu dari. Yuk kita ke sana. Waduk Jati Gede ini tidak kurang dari 41.000 km persegi luasnya dan mampu mengairi 90.000 hektar lahan. Karena begitu luasnya, banyak yang merasa bendungan ini sudah seperti lautan. Saya sendiri merasa bendungan ini memang fenomenal. Karena ukurannya yang cukup luas dan karena kenangan pada 26 desanya yang kini terendam. Gunung Surian yang ada di tengah waduk dan nampak misterius itu ternyata berpenghuni. Entah aktivitas apa yang mereka lakukan di tempat seperti ini. Puas menjelajah pulau di tengah danau, saya bergeser ke sisi lain. Sejak diresmikan tahun 2015 yang lalu, Waduk Jati Gede telah menjadi objek turisme dengan 9 tempat tujuan wisata. Salah satunya Tegal Jarong di sisi timur telaga. Sebagaimana Cisema di sisi barat, keindahan waduk terbesar kedua di Indonesia setelah Jatiluhur ini bisa dilihat dari arah yang berbeda. Nah guys, jadi di objek wisata Jati Gede ini punya beberapa spot. Kalau sebelumnya kita ada di sebelah barat, sekarang kita beralih ke sebelah timur, tepatnya di Tegal Jarong, yang juga tidak kalah indah untuk melihat pemandangan Waduk Jati Gede. Dari Jati Gede, saya berpindah ke Desa Sukatali, Kecamatan Situraja, Sumedang. Desa ini merupakan sentra kebun sawo unggulan di Sumedang. Bahkan karena sangat potensial secara ekonomi, hampir setiap warga desa menanam pohon sawo di rumahnya. Meski tidak terlalu besar ukurannya, sawo Sukatali masuk dalam indikasi geografis Kemenkumham sejak tahun 2016. Hal ini karena sawo Sukatali tahan segar lebih lama dibandingkan sawo lain, tekstur dagingnya lembut dan manisnya rata. Apa sih yang membuat sawo Sukatali ini sangat istimewa dan juga masuk indikasi geografis, Pak?
Sawah Sukatali memang sudah masuk indikasi geografis pada tahun 2016. Sertifikatnya sudah diterima. Nah, kenapa bisa masuk indikasi geografis? Memang sawah Sukatali ini lebih unggul bila dibandingkan dengan sawah-sawah yang lain. Keunggulannya dari segi apa, Pak? Yang pertama, nilai ekonominya, artinya dari matang awal itu bisa bertahan 4-5 hari. Yang kedua, tekstur dagingnya lembut, tidak berpasir. Itu yang kedua. Yang ketiga juga adalah tampilannya bulat telur. Itu salah satu atau 3 dari keunggulan sehingga bisa masuk indikasi geografis. Nah, yang jelas juga ini tidak ditemukan di daerah lain kecuali yang pertamanya adalah dari Sukatali. Sedikitnya terdapat 50 pedagang sawo di sepanjang Jalan Raya Wado Situraja Sumedang. Mereka adalah representasi warga yang mampu mandiri dengan hasil buminya. Sebagaimana ubi Cilembu, tanah Sumedang memberi berkah kepada penduduknya karena menghasilkan sawo endemik yang bercita rasa istimewa. Ibu, ini buah sawo yang tadi dipetik dari kebun ya, Bu? Iya, yang tadi habis dipetik, habis dicuci, baru didasarin di warung. Tapi kan Bu, ini buah sawo tuh nggak mateng langsung dari pohon ya, Bu? Ini butuh waktu proses berapa lama sih, Bu, sampai bisa mateng kemudian dijual gitu, Bu? Dari proses mentah udah diperem, jadi dua hari bisa didasarin di warung, bisa dijual. Diperem selama 2 hari kemudian langsung matang, bisa dijual ya, Bu? Saya jadi penasaran nih, Bu, pengen nyicipin buah sawonya yang udah matang, Bu. Yang mana kira-kira, Bu? Ya, saya cicipin ya. Dibuka. Harum. Kita langsung coba. Saya jadi kepengen nih bawa banyak buat orang-orang di rumah, Bu. Boleh deh saya beli 1 kilo sawo dan juga ini nih, kerupuk sawo 1. Oh, nama ini kerupuk sawo. Kerupuk sawo, siap. Ini buangnya. Makasih, Bu. Saya ini buat oleh-oleh buat orang-orang di rumah. Dapat sawo dari Sumedang, dari Desa Sukatali. Sampai hari ini, Sumedang memang belum tersambungkan dengan jalan tol, sehingga akses kemana-mana masih melewati jalan arteri. Namun jangan salah, sebentar lagi Sumedang akan memiliki jalan bebas hambatan Cileunyi Sumedang Dauan atau Cisumdawu. Bahkan Sumedang akan memiliki terowongan tol pertama di Indonesia sepanjang 472 meter. Nah guys, sekarang aku lagi ada di Jalan Tol Cisumdawu. Jalan tol ini disertai dengan terowongan sepanjang 472 meter dengan pemandangan di sekitarnya yang cukup indah. Terowongan kembar ini rencananya baru akan diresmikan pada bulan Agustus tahun depan. Karena itu, sembari menunggu saat itu tiba, saya mencoba menjajal dulu seperti apa sensasi menyusuri tunnel ini. Meski tidak lebih dari setengah kilometer jauhnya, ternyata dibutuhkan waktu 16 bulan dalam pembuatannya untuk menembus perut bukit di Rancakalong, sekitar 12 km sebelah timur Cileunyi. Ya, jadi posisi dari terowongan di Tol Cisumdawu ini itu berada di perut bukit, Mbak. Jadi kita harus menembus perut bukit itu. Metode yang digunakan adalah NATM, yaitu New Austrian Tunnel Method, gitu ya. Itu kita harus menggali dan melakukan perkuatan ketika menggalinya, gitu. Waktu yang kita perlukan untuk melakukan penggalian kemarin itu sekitar 16 bulan, Mbak.
waktu seolah lebih cepat di Sumedang. Sebelum mengakhiri perjalanan ini, saya memutuskan untuk menginap di Nangora Camp di daerah Sumedang Selatan, tepatnya di lereng Gunung Karembi. Dari bumi perkemahan ini, suasana kota Sumedang pada waktu malam bisa terlihat kelap-kelipnya. Cukup romantis juga. Terletak 1031 meter di atas permukaan laut, Nangora Camp merupakan tempat yang ideal untuk kita beristirahat. Selain udaranya yang segar, di tempat ini kita juga bisa menikmati city light dari kota Sumedang. Paginya, mendung tipis menutupi kemunculan matahari di ufuk timur. Kendati demikian, kondisi ini tidak mengurangi keindahan alam di Nangora Camp. Saya baru menyadari, semalam ternyata saya baru saja menginap di tempat yang sangat indah. Saya beruntung bisa mengunjungi tempat ini dan tempat-tempat lain yang luar biasa kemarin di Sumedang. Petualangan saya ini sekaligus menunjukkan orang-orang Belanda itu memang benar. Sumedang adalah surganya Pulau Jawa. Sebutan Paradise Van Java untuk Sumedang tidak salah, karena memang kota ini surganya Pulau Jawa. Setelah mendapatkan julukan tersebut 140 tahun yang silam, beberapa spot yang saya kunjungi membuktikan Sumedang hari ini tetap menjadi surganya Pulau Jawa.